Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan, channel dan saham yang sudah berbulan-bulan nggak bikin konten ya, kayaknya ada 2 atau 3 bulan saya nggak upload video karena ya lagi malas aja gitu. Nah ini eh, mulai tahun baru ini saya pengen ada semangat baru gitu ya, pengen ya mulai rajin lah upload walaupun ya memang harus sediain waktu untuk upload gitu ya. Oke, kita mulai dari IHSG hari ini. Ini pattern lama. Ini udah nggak valid lagi ya karena tadinya head and shoulders ternyata nyampe sini kuat ya, balik lagi ke atas gitu. Jadi ya ini masih sideways aja di antara 6.500 sampai 7.000 lah, sampai angka 7.000 gitu. Ini 1 Desember saya hapus dulu ya. Ya, jadi ini plannya batal, ini udah lama, kita delete aja. Nah, ini area main IHSG masih sideways di antara sini-sini aja. Gitu ini ya rising wedge turun. Ini lama lah, udah kita biarin aja. Lanjut ke request. Nah, ini request yang ada di grup. Jadi saya buat di grup prioritas ya, di grup prioritas eh, sampai 18 kalau nggak salah baru saya lempar ke grup umum. Nah, teman-teman yang mau join di grup umum silahkan, udah saya buka lagi grupnya. Saya coba disiplin setiap sore coba bikin video untuk analisa gitu ya. Dan siapa tahu ada saham yang menarik yang bisa teman-teman watch gitu. Langsung aja silakan kalau mau join grup, linknya ada di deskripsi gitu. Yang pertama ITMG. Iya, sorry ya agak lemot ini kayaknya. Ya, ITMG ini masih setelah downtrend jangka pendek dia sideways ya sekarang. Ini fase distribusi, sekarang fase akumulasi gitu. Nah, nanti eh, biasanya kan downtrend, sideways, terus uptrend gitu. Atau ya kalau nggak kuat di supportnya jebol. Nah, sekarang pertanyaannya supportnya ada di mana? Support dia yang pertama ada di 20.000. 20.000 ini open gap down-nya jauh banget. Opennya wah minus 5%. Minus 5% di angka open 19.350. Nah, ini open gap down masih nyisa gap di sini ya. 20.200 berapa ini? Ya 22.275 lah. Sorry, 22.75. Kemungkinan ditutup enggak ya? Saham gini mah pasti akan ditutupnya. Big caps ini juga masih ada gap di sini, masih ada gap di sini. Ini masih ya ini udah ketutup. Gap ini udah ketutup 22.000. Oke, jadi kalau belum punya barang untuk ITMG masih wait and see dulu sih. Harusnya jadi sentimen positif bagi saham-saham batubara karena ada larangan ekspor gitu ya. Artinya permintaan domestik juga besar, cuma masalahnya harganya domestik biasanya suka dinego-nego. Nah, itu yang jadi 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 sentimen negatifnya. Nah, sekarang wait and see dulu, kalau teman-teman mau ambil ya boleh aja di area main 20.000 sampai 19.000 di sini. Buy-nya, area buy-nya di sini kayaknya sih nggak lama sih. Mungkin langsung akan ketutup besok 20.000 dulu, lusa ke sini baru lanjut lagi setback ke sini. Nah, saham ini juga menarik kalau teman-teman sabar untuk eh, hold gitu ya, sabar untuk hold karena dividennya pasti akan besar tahun ini. Dan biasanya dia akan bagi dividen di bulan 3 atau bulan 4 gitu. Saya kurang tahu, dan setahun 2 kali, saya kurang ingat. Coba kita lihat ya.
Oh iya, bulan 4 biasanya sama dengan UNTR. Jadi kalau sabar hold untuk jangka menengah ya silahkan aja gitu. Jadi area main di sini dulu aja. Wait and see 19 ribu sampai 20.000 kalau mau ambil. Kalau mau trading ya sell di sini 22.000 10%. Lumayan. Kalau mau hold ini lebih baik sih di hold sih sampai bulan 4. Gitu toh nggak lama lagi bulan 4 di sini April ya di sini ya April nggak lama arahnya masih positif gitu. Lanjut Palem. Palem punya di 885 ini juga akan erupa SLB tanggal sorry ya koneksinya erupa SLB tanggal 12. Apa ini bentar ya teman-teman ya di erupa SLB tanggal 12 ini potensi banget wave 1 wave 2 potensi banget lanjut wave 3 dan wave 3 itu biasanya jauh lebih panjang dibanding wave 1. Anggaplah kita wave 1 di sini lah. Wave 1 di sini, wave 3-nya kita mulai di sini. Panjang sampai sini. Oh, pas di angka 2618. Kurang lebih di sini. Area wave 1, wave 2, wave 3. Cuma bentar. Ini menarik ini. Ini udah mulai menarik. Ada yang nahan juga di harga 870. Kalau punya 885 masih boleh hold. Ini juga candlenya cantik ya. Sinyal pembalikan arah. Semoga lanjut untuk ke wave 3. Targetnya ke sini kalau wave 3. Ya lumayan jauh lah. Jauh banget gitu. Tapi ya nggak mungkin nggak akan semulus ini. Karena dia udah suspend. Ini arah. Ini nggak arah. Ya nggak semulus itulah pasti. Gitu. Hold dengan eh, apa namanya batas 870 itu aja. Lanjut AGII. Sorry ya teman-teman ini agak lemot. Bentar, bentar, bentar. Ya untuk AGII ini sinyal positif ya. Cuma ini memang ada di area main dia di sini 8 sorry 1535 sampai sini nih kalau kita ambil 1525 ini area main dia. Ya ini area main dia di sini kalau teman-teman belum punya AGI boleh 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 spek buy dengan candle yang cantik ini boleh spek buy di 1525 sampai 1535 dengan catatan kalau 15 nggak mampu untuk nahan ya teman-teman harus cut loss karena ini semi-semi nangkep pisau jatuh juga gitu. Untuk AGII lanjut EPAK. Ya EPAK punya di 57 di sini ya 57. Wah ini udah lumayan dalam ya. Kalau EPAK hati-hati kalau nggak mampu eh, nggak bisa main cepat mending out aja karena potensi di bawah tidurnya ada juga ini. Terus ya memang ada yang nahan di 51 50-nya nggak tidur tapi kalau sekali tidur lumayan juga ini. Jadi kalau punya di 57 saran saya sih ya kalau kuat hold sih nggak apa-apa. Kalau kuat hold tapi kalau saya sih udah pasti out karena eh, tips main di saham gocap ketika bangkit tunggu di atas 54 baru spek buy terus 56 sell atau
spek buy 54, 56, 60, area kuncinya di situ. Nah, kalau ambil di 57, 56 nggak mampu, harusnya udah cut loss gitu. Karena arahnya ke 54 nggak mampu, ya udah dia akan baik lagi area main 50, 51, 52 sekitar itu. 50, 51, 52 ya benar. Jadi hati-hati kalau punya impact di 57, saran saya mending out aja. Kalau saya, walaupun udah dalam ya udah jadikan pelajaran, atau kalau memang porsi kecil ya udah biarin aja jadi pajangan dan pelajaran supaya nggak main di situ lagi gitu. Ini eh, gagal pattern ini gagal, cuma tadi ada yang share ini big up and handle, bisa aja sih, bisa aja mungkin kayak gini. Ini kan anak usahanya mau IPO ya. Kok mouse-nya bisa aja kayak gini, ini juga bisa kita lihat IPO dulu ya. IPO ini IPO yang mundur terus sampai ini udah lama banget nggak jadi kita lihat ya kapan dia. Sekarang masih book building. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini mulai mundur lagi katanya. Masa penawaran umum sampai tanggal 3 hari ini, cuma belum ya. Sekarang masih book building, ini juga mundur lagi. Penjatahan harusnya hari ini juga belum. Ini masih statusnya masih book building, jadi kayaknya akan mundur lagi. Cuma yang jelas eh, saya dapat info sih katanya bulan ini Januari, cuma nggak tahu tanggal persisnya di berapa, nggak tahu. Nah, kalau memang Januari mungkin jadi sentimen positif buat induknya, buat Adi gitu. Nah, memang ada area main dia di 920, 930. Kalau teman-teman punya di 920, ya ini harusnya sih semoga sih memantul ya. Dari sini ini ada area main dia juga di sini. 920, 930 teman-teman yang punya boleh hold. Ada juga tanda-tanda reversal dari MACD, cuma masih belum kuat sinyalnya. RSI juga belum kuat sinyalnya. Jadi spekulatif buy di 920 ini. Syukur-syukur dikasih naik cukup ke 960, teman-teman udah bisa 965 lah, teman-teman udah bisa untuk trading kan aja untuk jual. Tapi kalau yakin dan mau hold sampai IPO, silakan aja gitu. Yang jelas sentimennya masih oke. Masih banyak sentimen yang bisa digoreng dari saham ini. Batasnya di jauh sih, batasnya jauh. Di 880 itu batas dia. Gitu. Lanjut MLPL. MLPL ini udah panjang banget sebenarnya, saya udah watch dia udah lama banget. Sering juga di sini. Ini ada falling wedge yang besar, cuma sekarang jangka panjangnya masih falling wedge, jangka pendek dia masih eh, apa namanya? Masih sideways gitu, masih sideways jangka pendek dia. Nah, kebetulan dia memang break dari downtrend panjangnya dia, break sekarang masih di area eh, supportnya ini, supportnya ini. Jadi kalau teman-teman mau beli spekulatif buy di 36 lah, nawar dikit, atau 364 boleh. Cuma harus siap dibawa sampai sini 344. Kalau teman-teman dibawa ke 344 harus siap. Nah, jebol itu baru baru cut loss. Ini lumayan di bawah setway lumayan lama gitu untuk MLPL. Masih oke kalau mau beli area sini. Sebenarnya sih di sini ya bagusnya, eh, 358 sampai 344. Itu TP di mana ya? Udah jelas lah, 404 itu area main dia. Paling enak ini MLPL patternnya. Next GPRA punya di 94. Ini GPRA termasuk saham yang sebetulnya dia uptrend,
cuma trendline-nya patah. Ini persis nggak, saya udah lama nggak lihat GPRA. Eh, Dulu saya cek di 88 sekitar sini kalau nggak salah hari-hari ini di bawah situ beberapa hari terus sampai naik ke sini. Lumayan gitu. Jual di 100 inilah seratusan, angka seratusan. Gitu. Nah, ini sekarang dia masih sideways dulu di atas. Belum menarik kalau teman-teman punya di 94 ini ada resist. Cuma kalau belum punya mau ambil di 87 lah, masih oke. Mungkin dia akan sideways dulu di sini setelah uptrend, istirahat dulu mungkin di area sini. Ambil 87, sell 94 atau 93 itu udah lumayan banget kalau teman-teman mau sideways di situ. Next IPPE saya sempat watch tadi, ini juga menarik banget karena patternnya memang masih baru baru IPO, belum bisa kita lihat patternnya, cuma biasanya saya pakai time frame yang lebih kecil lagi untuk saham-saham yang baru IPO ini. eh, Bagus banget, cuma kalau posisi sekarang masih tanggung, kalau mau masuk mending tunggu di garis biru yang bawah ini gitu. Kalau mau masuk sekarang 200 lah, 200 angka psikologis, nawar-nawar dikit kayaknya sih masih dikasih gitu. Oke. Nah, selnya di segitiga ini aja, di garis biru yang atas. Kalau mampu break ya boleh-boleh aja untuk di hold gitu. Next M Sky ini sempet rame banget kemarin punya di 380. Saran saya mending bungkus aja ya, udah terlalu jauh. Saham-saham MNC ini termasuk yang sepi memang. Ini ARB volumenya naik naik naik, arah-arah dengan volume naik, cuma sekali ARB volumenya kecil. Memang ya volume kecil tapi pasti banyak yang sangkut ini dan nggak dikasih keluar gitu. Kita lihat M Sky. Iya, ini nggak bisa keluar, ini banyak yang nggak bisa keluar. Udah ini ya, sorry, M Sky yang kanan ini nggak bisa keluar dan nggak ada yang nahan juga harga ini. Gitu. Jadi saran saya kalau punya di 380 daripada cuan yang nguap, mending langsung sell aja di ARB lah, nggak apa-apa kalau misalkan naik ya udah belum rezeki. Paling enak di saham-sahamnya MNC itu sekali naik kenceng, tapi begitu ada sinyal merah satu ya udah itu udah selesai gitu. Pokoknya selama masih hijau hold, selama ada, tapi kalau ada satu merah udah selesai gitu. Jadi saran saya mending hold, sorry, mending sell aja langsung daripada cuannya nguap gitu. Next, Toys. Ini kemarin sempat rame di sini ya, arah dua kali karena ada seseorang punya di 240, cakep. Bagus punya di 240, angka yang lumayan, cuma masih arahnya masih belum kuat dengan di candle yang eh, bentuk candle yang seperti ini gitu. Jadi ini belum belum ada sinyal buy, tapi eh, kalau punya di 240 ya masih bolehlah untuk di hold, tapi dengan catatan CL-nya jauh, SL-nya jauh di bawah 230 gitu. Jadi harus siap untuk ke sini. Ya mungkin sekitar anggaplah 240 lah ya di sini. Ya 5% lah masih wajar dengan reward yang ya siapa tahu ada yang masuk lagi. Mungkin barangnya belum habis. Kalau dilihat dari sini volume, ini barang dia udah habis gitu. Jadi sorry, ini barang dia belum habis. Jadi ada potensi untuk digoreng lagi sesekali. Cuma untuk candle kayak gini kurang menarik. Itu aja sih kalau untuk apa namanya, toys gitu. Next, atap. Ini saham yang menarik kalau teman-teman punya di 27, sorry, 175 masih belum terlalu jauh. Ini saya nggak tahu ya mau dibikin apa, cuma buy sinyal akan mungkin akan sideways dulu saham ini. Areanya di mana? Eh, Areanya mungkin di sini. 167
sorry. Nah, 167 sampai atasnya mungkin di sini 194 atau 200 lah. Gitu. Jadi mungkin dia akan setway dulu di sini. Ini ARB hari ini. Jadi kalau besok ARB lagi, memang volumenya kecil, cuma masih ada yang punya barang di sini. Kalau kita kalau kita lihat gini ya, nah ini average-nya di sini 182. Jadi masih oke lah untuk teman-teman kalau punya di 175, asal nggak jebol 167 masih boleh untuk hold. Tapi kalau jebol 167 mending cut loss saja gitu. Kan ya tetap lihat bid overnya ya, tetap lihat order booknya, siapa tahu ARB-nya dengan volume yang tipis, dengan jumlah lot yang tipis gitu. MDLN punya di 75 ini hold aja lah, udah simple, nggak terlalu banyak yang perlu dibahas di MDLN. Teman-teman bisa cek keterbukaan info, teman-teman bisa cek average bandarnya. Kalau punya di 75 udahlah, next aja, nggak perlu dibahas, udah cuan dan potensinya masih jauh. Memang 79 ini resist kuatnya sekarang, nextnya 88, nextnya 91 gitu untuk MDLN. Lanjut KF punya di 2600, agak jauh ya ini. Iya, agak jauh lumayan ini. Kalau KF itu tadi time frame kecil. Kalau sorry, itu tadi view yang pendek. Kalau view panjangnya ada di sini. Dia masih akan sideways, memang masih kuat ini. Ini juga masih masih bergerak di area sini. Garis kuning bawah dan garis kuning atas. Kalau teman-teman punya di 2600 ini persis ada di resist minor. Jadi ya kalau harusnya sih fresh down di bawah. Kalau mau fresh down, tapi kalau sabar nunggu, sentimen ini masih bagus. Ini ada potensi reversal dari MACD, RSI belum ada, masih sideways aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya di 2600 harus gimana ya? Saham ini sih termasuk bukan saham yang gorengan, cuma sekali naik tajam, sekali turun juga tajam. Silahkan aja masih hold. Potensinya masih masih bergerak dengan jangka waktu mungkin menengah ya, 1 sampai 2 bulan gitu. Lanjut Antam. Antam 2350 oke. Ambil hari ini ya, persis di pucuk HK pasti. Ini memang ada, saya nggak tahu ya sentimen apa, cuma saya dengar-dengar sentimen eh, apa namanya baterai mulai digoreng lagi. RSI memang kuat. Ini potensi lagi untuk ke 2400. Selain itu ada harga emas, cuma kayaknya harga emas Antam maksudnya bukan sentimen yang gimana-gimana, masih biasa-biasa aja sih gitu. Nah, kalau teman-teman lihat frame panjangnya kayak gini, masih sideways panjang. Ini sekali break ke bawah jauh, sekali break ke atas juga jauh karena sideways dia udah panjang banget. Itu bahkan kita pernah swingnya di sini gagal, cut loss terus. Memang ini area area apa? Beli satu, beli dua, baru ini beli paling banyak, kotaknya paling besar gitu. Tapi enggak, ya floating profit sebentar turun lagi, floating profit sebentar turun lagi. Akhirnya udahlah saya lepas aja gitu. Nah ini kalau punya di 2350 pendeknya ke sini sih 24. Kalau mampu break ya udah 26 atau 25. Itu angka-angka psikologis aja gitu. Kalau punya gimana ya hold sih. Tadi lumayan kenceng, RSI juga kenceng, MACD juga ke atas. Masih potensi banget ke 24 atau 25 atau 26. Gitu by technical sih memang 26. Cuma sabar nggak teman-teman, nunggu misalkan 1 2 3, kita lihat ya ini berapa candle ke sini. Mana ya? Eh, mana ya? Kok nggak ada ini? Bentar ya. Kok lupa? Nah, anggaplah di sini ya. Ini 13 candle atau dibagi 5 ya, sekitar
3 minggu, teman-teman sanggup nggak nahan 3 minggu untuk nyampe ke sini gitu. Logikanya sih simpelnya kayak gitu. Gitu ya. Ini juga mungkin 3 minggu ya dari sini ke sini. 15 bar 3 minggu gitu. Jadi kuat nggak nahan 3 minggu. Kalau kuat sih silakan aja. Memang masih ke atas arahnya. Gitu. Next, Apik. Apik. Saya nggak pernah ngeliat ini saham. 1100. Oh, ini bid overnya kita lihat dulu ya. Ini agak lemot teman-teman, sorry. Apik. Oh, lumayan. Lumayan bisa masuk agak banyak jumlah lotnya. Ini saham yang, wah gila ya. Saya pernah analisa ini ternyata. Menarik juga nih saham. Menarik, menarik ini. Kalau punya di 1100 udah floating profit. Cuma saya nggak tahu ini. Oh, sorry. Ini potensi repo ini. Ini saham ini potensi repo. Silakan teman-teman cari infonya apakah dia repo atau enggak. Tapi ya syukurlah kalau punya di sini ya. Sini ya. Ini udah floating profit 2%. Lumayan bisa masuk banyak juga. Ini repo ini jelas. Ngeri kali. Repo ini jelas. Ini saham repo. Wah, jauh banget. Oke lah, nggak apa-apa kalau teman-teman main di sini. Tapi saran saya hati-hati. Selagi trennya masih oke, bisa hold gitu. Kuat, kuat, kuat sekali ini trennya. Ya, tren dia kayak masih kuat lah, kuat sekali ini. Silakan aja kalau mau beli sih ya pas di tren supportnya gitu. Uptrend lainnya dia di support baru teman-teman boleh spek buy. Next IPTV. Eh, Sorry ya, saya nggak tahu kenapa ini jadi seperti ini. Lemot sekali nih. IPTV ini saham yang penuh banyak drama ya, jadi kalau teman-teman punya mending hindarin aja sih. Udahlah ini ini saya nggak tahu arahnya kemana, sentimennya oke. Kemarin teknikalnya beberapa kali bikin divergent, cuma ya seperti ini kondisinya. Ini break new low lagi, all time low lah istilahnya. Semenjak dia IPO, low-nya di sini bikin all time low terus dia. Bukannya bikin all time high, bikin all time low terus. Jadi biarin aja dulu. Dia mau turun sedalam apa, ini udah ARB 2 hari ya. ARB memang volumenya kecil, cuma kan ARB ini kan memang bisa jadi malah nggak ada volumenya karena ya dikunci langsung di ARB. Nah, masuknya kapan? Masuknya hanya ketika ada eh, candle hijau di time frame hariannya. Contoh ini ya, turun candle hijau, teman-teman bisa buy open gap up. Turun candle hijau teman-teman bisa buy. Nah, ini ada pantulan-pantulan gini. Jadi kalau kayak gini udahlah biarin aja dia mau kemana suka-suka dia. Ini downtrend yang sangat parah. Jadi ya udahlah biarin dulu aja gitu. Tidak disarankan untuk masuk ke IPTV. Sekarang BRMS. BRMS ini menarik setelah dia kemarin right issue ya. Oh ini berantakan garisnya karena right issue. BRMS ini menarik.
Nah, kenapa? Karena hari ini minus, cuma tadi saya sempat lihat ada yang nahan harga gitu. Nah, ini turun dengan volume yang besar. Jadi teman-teman waspada kalau memang belum punya barang. Sorry, kalau udah punya barang, tapi kalau belum punya barang justru malah jadi bagus kalau teman-teman bisa ambil di area sini mungkin 111 sampai 112 untuk hanya menunggu trading pantulan aja. Jadi ketika mantul teman-teman ambil gitu. Saya nggak ada view gimana-gimana tentang BRMS. Jadi kita next aja. Prim, Prim 437 ini lumayan dalam ya teman-teman. ARB ini harusnya dikasih keluar, tapi Prim trading yang lumayan enak ya, ini double bottomnya kayaknya gagal. Kenapa? Dia selalu open gap down naik, open gap down naik, open gap down naik, open gap down naik. Jadi kalau mau trading di Prim ini, paling paling saya ingat caranya yaitu beli di open gap down, udah jual di close, beli di open gap down, jual di close gitu. Nah kalau ini potensi bikin double top. Targetnya kemana? Ke sini dulu 366 gitu. Nah kalau teman-teman punya di 437, kalau kalau sabar sih, ini memang laporan keuangannya bagus, sentimen sentimen kesehatan juga masih oke. Iya masih oke gitu. Tapi kalau enggak, ya udahlah lepas aja atau recover di bawah sini itu 436, arahnya ke situ sih kalau saya lihat. Next RG punya di 530. Nah RG ini sempat kita buy ya di sini kalau nggak salah, atau di sini ya, sorry, di sini ya. Ini kita buy RG di sini, kemudian besoknya langsung jalan 5%. Saya udah instruksi untuk sell di sini. Nah ini sekarang eh, ini jalan open gap down, malah ARB hari ini. Jadi, tapi ini menarik kalau teman-teman belum punya ya. Kalau 530, oh ambil di ARB. Ya, mungkin ambil di ARB, atau kalau bareng saya sih di 545 kayaknya. 540 lah, sorry. 540, 545. Kalau ini sih udah menarik sih. Ini udah bagus, keputusan yang bagus ambil di ARB, ini all time low, dan ini juga jadi support minornya dia. Ini bagus banget. Potensi besok mantul. Iya, masih masih arahnya masih ke atas. Ini bagus sih saham ini. Tapi kalau kalau sampai besok candle merah, ya udah cut loss. Tipis aja cut lossnya. Ini bagus. Bagus untuk yang punya RC 530. TP-nya di mana ya? Pendek di sini 565, 585 itu dulu aja, atau 580. KBLV ini dalam banget kayaknya. Hmm. Ya, KBLV punya di 820. Ini mungkin ambil di waktu gagal arah ini ya. Ambil di waktu gagal arah 5820. Jujur ya, ini saham eh, wajar. Saham yang naiknya kenceng pasti turunnya juga kenceng. Cuma saham ini saham ada kepentingan. Saya lihat kenapa? Isu penjual, bukan isu ya. eh, Terkait penjualan link LINK ke EXCL atau Excel. Nah, itu rumornya atau info yang beredar memang eh, sudah pasti merger, cuma tinggal nunggu tanggalnya aja. Nah, sektor-sektor telco ini yang termasuk yang menarik di tahun ini, ada merger ISAT dengan Tri, Excel dengan Link gitu. Nah, Link ini pemilik sahamnya sekitar 20 sekian persen, saya kurang ingat, itu adalah KBLV atau First Media. Jadi, kalau misalkan Link dijual ke Excel, KBLV ini akan dapat hasil penjualannya yang mana akan mendongkrak laporan keuangan dia.
selama ini dia sales cuma 100 sekian miliar dengan net profit 200 miliar. Nah, itu juga net profit di atas sales itu kan berarti ada realisasi penjualan saham atau aset. Nah, dia menjual sahamnya sebagian di beberapa emiten gitu. Nah, ini dia kan punya saham banyak nih di grup-grupnya Lipo gitu. Contoh di MLPT dia juga punya. Nah, ini eh, menarik untuk KPLV ketika hasil penjualan link udah masuk, ini akan jadi sentimen yang positif banget karena nilainya juga besar. Mungkin saya baca sekitar 4 triliun gitu dengan net profit dia cuma 200 miliar itu akan terdongkrak tinggi gitu. Nah, kalau 820 gimana ya? Kalau mau fresh down silahkan aja di 570 atau 575 maksimal dengan catatan sabar untuk hold. Tapi kalau jebol sini, jebol 560 atau break new low lagi atau downtrend lagi ya udah cut loss. Harus disiplin memang. Nah, nanti kita cover lagi aja di bawah karena di sini gap, masih ada gap di sini. 430 khawatir kalau nggak di cut loss dibawa ke sini. Semakin habis nanti modalnya gitu. Cuma saya melihat masih positif. Next agro ini juga tadi sempat turun ya di sesi 2 entah kenapa ya turun lumayan dalam. Nah, agro ini kalau teman-teman eh, punya di 1725 ya mungkin baru ambil hari ini cuma akan lebih cantik kalau ambilnya di sini 1705 7 sorry 1665. Di sini saya tadi sempat bilang OTW ke 1730 ya kalau nggak salah. Mungkin 1725 diambil gitu. Nah, ternyata saya salah lihat. Saya lupa agro atau apa ya. Ternyata di sini, teman-teman. Kalau mau ambil ya di sini aja. Atau yang 1725 kalau mau ambil nambah muatan ya 1665 sampai 1705. Jebol 1660 cut loss wajib gitu. Cuma ini sih kayaknya kuat. Ini akan ada yang nahan di sini gitu. Jadi ya saran saya tambah muatan aja di antara sini, mantul ke sini aja, nggak jauh-jauh. Ke sini aja, udah sell 18.00 atau 18.05 itu udah lumayan banget profitnya ya. Anggaplah di sini 18.00 ya 8% udah lumayan gede lah itu udah gitu. Next, Breeze belum punya barang, saya juga watch terus ini saham karena win rate-nya lumayan tinggi di saham ini. Ini dia turun, break, sekarang lagi tes support. Nah, saya berharap dia balik dulu nih ke sini 1760 sampai sampai 1725. Kenapa? Karena ya ini ada area demand dia di sini. Ini kenapa ya? Kok nge-lag gini? Gitu. Ini ada area trading dia di sini. Jadi kalau teman-teman watch saya juga watch mending tunggu di bawah sini aja. Arahnya sih kayaknya masih akan turun. Ini RSI masih sideways, MACD juga ya masih sideways di sini gitu. Semoga sih dibawa turun dulu baru kita share bareng-bareng gitu untuk Breeze watch aja pasang alarm aja. Friend, friend ini friend ya benar. Oh ya, friend ini terkait merger dengan Isat juga ini bagus setelah dia Head and Shoulders selesai turun sampai ke sini ya. Nah, ini lanjut lagi pattern baru. Ada resist. Aduh, ini lemot banget. Ini ada resist di sini ya 92, 92, 93. Kalau teman-teman belum punya, mending tunggu break sekalian di 93 atau 92. Nah, baru spekulatif buy, sell nggak usah jauh-jauh. Di sini 96 untuk fast trade sampai 98 gitu. Itu untuk friend. Next, Atik punya di 4745. Saya udah sell ya. Kita juga di grup saya sebut grup prioritas ini kita juga udah sell. Hari ini kita sell. eh, Dia sempat open gap up hari ini 6%. Kita udah sell juga ini si Atik
Kalau ngambil di ARB ya ini memang ada demand dia 745 730 ini area demand dia. Atik. Udah lah nanti kita teman-teman lihat aja ya si Atik ini overnya tebel atau enggak gitu. Kalau over dia tebel, oh ini, oh tipis. Menarik, ini masih menarik kalau punya di 745 besok kalau misalkan eh, mau nambah 730 silakan, tapi kalau jebol itu buang dulu aja gitu. Targetnya lumayan jauh kalau Atik. Ini soalnya akhir-akhir ini sering arah. Jadi kalau pas beruntung teman-teman hold dapat arah lumayan. Terakhir lead lead belum punya ya. Ya, lead belum punya. Kalau belum punya ini wah menarik. Ini kalau belum punya menarik teman-teman boleh spek buy di 56, 57 spek buy gitu. Teman-teman boleh spek buy di sana. Targetnya nggak jauh sih. 59, 60 ya saham gocap ya angka-angka kritis 59, 60 dulu aja. Kalau mampu break ya udahlah hold sampai 64 boleh gitu. Itu aja, tapi ini masih belum rame kayaknya. Masih belum rame. MACD mengarah ke atas memang, tapi RSI masih belum ada potensi sinyal. Segitu dulu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang udah join, dan saya juga terima kasih yang udah join grup prioritas. Win rate kita hari ini lumayan tinggi. Bukan lumayan tinggi, kita tinggi banget hari ini win rate kita 100% ya. Cuan semua rekom-rekom hari ini Atik, MPSS, UMPP, CPMF, Real, MPPA kita cuan semua. Jadi silakan join, yang mau join prioritas juga boleh-boleh aja dan nggak ada paksaan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.